kalau tadi dibahas tentang RIP itu kan apa nama istilah dengan tenang. Nah, kalau di dalam hukum itu ya namanya kematian. Kematian. Saya tertarik tulisannya seorang profesor mengatakan selamat datang dalam industri hukum di Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Ya, sebenarnya tulisan itu ada sebuah dasar yang menjelaskan bahwa kalau prinsip di dalam hukum itu kan secara umum orang-orang hukum sudah memahami bahwa equality before the law. Ya, semua itu apa namanya sama di hadapan hukum, baik itu apa namanya rakyat maupun penguasa. Ya, di mata hukum itu sebenarnya sama derajat. Yang membedakan itu hanya sekedar fungsi. Fungsinya apa? Penguasa itu adalah pemerintah yang fungsinya untuk mengatur. Nah, sedangkan rakyat itu ya yang diatur. Nah, hanya sekedar itu saja. Tetapi apa namanya? Kalau itu dikatakan bahwa prinsip dasar, ya namanya kalau saya belajar hukum itu kan tidak ada teori hukum atau pelajaran hukum yang mengatakan bahwa hukum ini bermasalah itu tidak ada, ya tidak ada, ya, tidak ada. Cuman tadi dipaparkan oleh pemateri pertama kasus Rona Tanur ya yang sangat detail itu ya. Bahkan saya sendiri orang hukum tuh kalau ngikuti juga ngeri ya. Oh, kok bisa seperti itu? Ya, apalagi tadi juga eh, terlintas kasusnya eh, Ibu Guru Suryani. Ya, saya mengikuti sekilas karena ada fakta ketika saya mendampingi kasus hukum yang saat ini terjadi itu kan soal di mata masyarakat pelaku koruptor itu kenapa kok hukumnya ringan dibanding dengan pelaku yang ada di masyarakat. Ternyata secara fakta di dalam hukum itu tidak semua eh, orang-orang yang terjerat kasus hukum, entah itu tindak pidana korupsi, pidana, perdata, ataupun ada lagi pidek ya, pidana ekonomi. Ada pidana umum, pidana ekonomi. Itu tidak semua adalah orang-orang bersalah ternyata gitu loh. Kasus yang terbaru ya, meskipun maksudnya secara bersalah itu menurut analisa eh, apa sesuai enggak ya hukum ini diterapkan gitu ya. Tapi faktanya hakim ketika di persidangan memutuskan mereka bersalah. Nah, kalau sudah hakim memutuskan itu kan mereka ya otomatis menjadi seorang narapidana orang yang bersalah ya. Sebagai seorang praktisi hukum ya. Jadi kalau tadi ceritanya Rona Tanur, Guru Suryani, belum lagi kasusnya apa namanya timpangnya hukuman koruptor, apalagi pembungkaman kebebasan berbicara oleh sebuah organisasi ataupun yang lain ya, yang kemudian vokal untuk mengkoreksi mengkoreksi kebijakan penguasa, mengkoreksi eh, sesuatu hal yang mungkin dipandang salah menurut rakyat itu seolah-olah ditekan gitu ya. Rakyat tak boleh kemudian bersuara lantang, rakyat tak boleh kemudian kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Ya. Itu akhirnya apa? Seringkali kita melihat kasus itu kan di framing ya, di framing menggunakan apa? Media. Coba Guru Suryani kemarin nggak viral itu mungkin nggak dikasuskan. Tadi diceritakan kasusnya Rona Tarur nggak ada viral, kasus yang sebenarnya bukan kasus pokok itu sebenarnya juga nggak akan ditangani gitu loh. Nah, kita berbicara ini kan bukan kemudian tuduhan bahwa oh ya karena kita tuh nggak suka dengan hukum bukan ya karena kasus-kasus yang terjadi itu bukan satu dua kasus ya kalau kita berbicara oknum itu kan oh wajar apalagi kalau tadi diceritakan ada kondisi di dalam sebuah peraturan kehidupan Islam itu ada yang kemudian kejahatan itu ada ya tapi kan kalau perbandingan itu kan satu dua sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh itu oknum oh itu malprosedur dan sebagainya tetapi kalau kita melihat apa namanya hukum yang ada di negeri ini terutama tadi sudah dijelaskan kalau saya nyatat tadi kan ada di Jawa Timur itu 100 orang ya dari 48 eh, dibanding 100 orang itu terjadi peristiwa pidana. Artinya kan banyak sekali permasalahan ya. Ya, kembali kepada masalah kasus yang ada sekarang itu kan nunggu framing sehingga masyarakat itu seolah-olah percaya dengan media ya. Kalau bahasanya profesor saya itu kan trial by the press ya. Jadi kejujuran itu lebih dipercaya apa yang dikatakan oleh media
tidak percaya dengan alur hukum yang ada gitu loh. Ya. Sehingga nanti kan kalau seperti ini, ketika masyarakat lebih percaya kepada media daripada hukum, itu kan seolah-olah nanti masyarakat itu diarahkan apa namanya muncul sentimen mereka lebih percaya tanpa adanya kejujuran. Ya buat apa ada hukum ketika kejujuran itu tidak terjadi? Meski kalau kalau terkait dengan masalah hukum itu kan banyak sebab ya. Baik itu apa namanya aparat, baik itu korban sendiri. Ya, kalau saya mengikuti Guru Suryani itu kan masih ada sebuah pertanyaan karena kita jauh ya di sana ya. Itu kan benarkah kemudian disiram, benarkah kemudian itu memang ranah pendidikan. Nah, kita berbicara kan di situ akhirnya. Orang hukum kan melihat ini dasarnya apa sih sehingga ini diperkarakan gitu. Nah, ketika masyarakat kemudian percaya tidak ada kejujuran, itu kan nanti berkembang seolah-olah masyarakat itu percaya tanpa adanya hukum. Nah, ini yang berbahaya kan di situ. Makanya sangat menarik sekali ketika saya melihat beritanya Menko Polhukam dulu ya, Pak Mahfud MD itu kan menyatakan bahwa ternyata ada kemungkinan tercerabutnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini. Karena apa? Karena ternyata ada fenomena industri hukum gitu. Makanya saya katakan tadi sangat tertarik dengan tulisannya seorang profesor, seorang politikus, ya orang pengajar itu mengatakan bahwa ternyata di negeri ini ada industrialisasi hukum, ya bukan hukum industri ya. Di hukum itu kan ada pelajaran hukum industri ya terkait dengan ketenagakerjaan dan sebagainya. Tetapi itu kan sebenarnya boleh diajarkan, belajar tentang hukum industri juga juga boleh. Tetapi kan eh, yang nggak boleh kan industrialisasi industrialisasi hukum kan itu. Nah, ini yang kemudian seolah-olah tadi dikatakan bahwa industri itu kejam ya. Terhadap siapa? Terhadap rakyat, bukan terhadap penguasa gitu. Ya kan? Nah, ada contoh kemudian eh, apa namanya? Kalau kemarin itu saya lagi menangani kasusnya seorang aparatur desa yang kena delik tindak pidana korupsi. Padahal tindak pidana korupsi ini belum ada pembuktian yang sah. Kemudian bahkan ahli mengatakan tidak ada kerugian negara. Ini sudah kemudian berproses gitu. Nah, padahal rakyat di masyarakat di desa itu juga percaya tidak ada bukti mengarah ke sana. Tiba-tiba muncul pasal terkait dengan kewenangan, ya kewenangan aparatur desa karena mengeluarkan biaya dengan apa namanya untuk eh, kegiatan ini yang dulu di medsos itu kan viral ada terkait dengan dana CSR untuk beras warga itu kan disinyalir ada permainan sehingga beras yang dibagikan oleh warga itu jelek, kotor dan sebagainya. Nah itu terlepas dari situ, ini seolah-olah ada permainan gitu. Permainan apa? Ada saling sandera kepentingan dari aparatur desa dengan ngapunten dari yang sekarang yang kemarin saya tangani itu kan tidak dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau diaudit oleh inspektorat, tetapi langsung dari kejaksaan dan juga langsung pidana khusus korupsi. Jadi penangkapannya itu kan apa prosesnya itu kan luar biasa cepat. Jadi dipanggil satu dua saksi tiga langsung ke nggak bisa pulang gitu, langsung ditahan sampai sekarang. Gitu. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa menafikan ternyata di negeri ini ada industri hukum, gitu ya. Ya, di mana penegakan hukum yang tidak berdasarkan apa asas keadilan, ya. Nah, ini kan pernah dilontarkan oleh Pak Mahfud MD. Artinya sindiran ini dilontarkan kepada siapa? Ya, terutama pada para kepolisian, kejaksaan, dan juga hakim. Tidak tahu advokat itu enggak kena ini. Nah, nah terkait dengan itu apa namanya seorang profesor ini menjelaskan nanti kalau ini ada industrialisasi hukum, maka tidak apa namanya ya sangat wajar ketika ada yang namanya police corporation. Artinya apa? Perusahaan di dalam kepolisian. Kemudian proses prosekutor corporation
Jadi yang melakukan eksekutor eksekusi terkait hukum itu juga melakukan perusahaan melakukan industrialisasi di dalam perlakuan hukum ya. Bahkan sampai kemudian menuliskan ada advokat corporation. Ya, ini eh, kembali lagi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu bukan sebuah satu atau dua kasus ya, banyak kasus, sehingga wajar ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini akan terjadi bahwa Indonesia itu menjadi Indonesia Corporation, bukan sebuah negara yang berdiri daulat, bukan negara yang berdiri merdeka, ya. Tapi negara itu menjelma menjadi perusahaan raksasa yang di mana wajahnya itu ya seolah-olah merakyat, eh, manis ya, tetapi sangat bengis ya, sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Waktu sekarang ada teman-teman di pengembangan di Jakarta, Pulau Indah Kapuk itu kan ramai ya sekarang itu. Nah itu kan sangat kentara sekali bahwa memang ada ya yang bermain di sana siapa ya, terutama orang-orang yang memiliki modal, memiliki materi, memiliki kapital ya yang sangat besar sehingga mereka bisa bisa menggerakkan hukum-hukum yang mereka inginkan ya. Karena apa? Karena tujuan mereka itu bukan kemudian agar hukum itu berjalan adil, agar hukum itu berjalan baik, tetapi mereka ingin mendapatkan sebatas profit ya, keuntungan gitu. Nah, ini yang akhirnya eh, negara ini ya khawatirnya menjadi negara industri hukum. Sehingga apa? Kalau boleh kita mengatakan bahwa berbagai masalah yang tadi di materi satu, materi dua itu beberapa contoh kasus itu kan di samping ada indikasi negara ini menjadi industrialisasi hukum. Kemudian eh, fakta menarik bahwa penegakan hukum dan sistem peradilan di negeri ini juga lagi gak karu-karuan gitu. Jadi compang-camping ya. Karena apa? Sekali lagi tadi sudah disampaikan ke materi kedua bahwa ini terkait dengan rujukan. Rujukan apa? Rujukan di dalam penerapannya. Penerapan apa? Penerapan hukum. Yakni apa? Sumber-sumber hukum yang ada di negeri ini berasal dari apa? Produk ciptaan akal manusia. Di mana kalau kita paham bahwa akal manusia itu terbatas, tidak dibangun berlandaskan akidah atau wahyu dari sang sang pencipta. Nah, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang mengherankan ketika dalam penerapannya kerap menimbulkan ketimpangan. Kenapa? Kalau sesuatu hukum, suatu aturan itu dibuat oleh manusia sendiri untuk mengatur dirinya sendiri, kan pasti ada kepentingan untuk apa? Menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang itu yang membuat hukum. Nah, kalau kita melihat fakta terkait dengan judul itu kan kematian demokrasi, ya. Demokrasi itu kan eh, sebenarnya ini ya masih ada beberapa kaum muslimin yang menganggap bahwa demokrasi itu baik, demokrasi itu memang sesuai dengan Islam. Padahal landasan dasar demokrasi itu kan asya dalil ummah, ya. Nah ini kan bertentangan dengan akidah kita. Kenapa? Kalau kedaulatan itu berada di tangan umat, di tangan manusia, artinya kan yang berhak, yang berdaulat untuk membuat hukum untuk dirinya, untuk manusia selama hidup itu apa? Manusia. Nah, terus dikemanakan Allah? Kalau sebagai muslim kan gitu cara berpikirnya. Sehingga kita tidak bisa kemudian mengatakan, oh demokrasi ini baik. Demokrasi itu ada dalam dalam Islam. Hanya sekedar ada musyawarah, ada rapat ya. Kalau di warga, di RT RW itu kan ketika rapat-rapat warga, rapat-rapat perangkat RW RT itu mengatakan ini kita berdiskusi untuk demokratis dan sebagainya. Itu kan seolah-olah indah. Padahal kita harus bisa menjelaskan kepada umat bahwa demokrasi itu landasan dasarnya adalah asyah dalil ummah, bukan asyah dalil syar'i ya. Nah, itu kan sebagai seorang muslim kan seperti itu. Kenapa? Karena yang berhak berdaulat mengatur manusia dengan berbagai aturan kita eh, bersosialisasi, bermuamalah, bahkan hidup dan mati itu ya tergantung yang menciptakan kita. Nggak bisa kemudian kita sudah karena saya sendiri hidup ya saya yang ngurusi hukum terkait dengan aturan-aturan itu ya biar saya sendiri yang buat kan tidak bisa seperti itu. Ya, ya. Jadi kalau apa namanya eh, terkait dengan berbagai kasus-kasus tadi ya
Bu Guru Suryani, eh, ketimpangan Ronald Tanur, yang kemudian apa namanya hakim membebaskan, akhirnya kan terbongkar ya. Itu 3 hakim kemudian langsung dipecat ya. Sampai kemudian ini yang menjadi menciderai. Artinya kita nggak bisa ngomong eh, negeri kita itu baik-baik saja. Kita berharap dengan negeri ini baik tergantung dengan pemimpinnya. Dengan pergantian pemimpin itu tidak akan pernah bisa ya. Karena itu dasarnya tadi loh. Landasan cara berpikirnya itu berasal dari manusia itu sendiri, dari demokrasi itu sendiri ya. Ya, beda ketika landasan aturan munculnya hukum itu dari yang apa namanya yang menciptakan manusia, yang memberikan wahyu kepada manusia. Itu kan beda lagi ya. Sehingga kebaikan itu kita harus yakin, bahkan seorang advokat, nah kita di lembaga bantuan hukum di Pelita Umat, ketika masyarakat itu ragu dengan adanya keadilan hukum, maka masyarakat atau rakyat itu juga akan apatis terkait dengan nanti ketika ada masalah meminta proses hukum ya. Ini juga harus dijelaskan ya kepada umat bahwa kalau bisa ya jangan kemudian apa ya bahasanya Surabaya itu nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani ya terkait dengan hukum. Tetapi kalau terkait dengan tadi ya menjelaskan terkait mana yang benar, mana yang salah dalam kacamata perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja komitmennya. Bahkan ketika kita di praktisi hukum ya, kita sebagai seorang muslim ya kita tetap belajar hukum yang ada sekarang itu hukum apa sih? Oh, ternyata buatan manusia. Nah, bagaimana cara menjelaskan ke umat terkait dengan banyak ketimpangan-ketimpangan hukum. Tapi ya kita tidak bisa kemudian ketika ada kasus hukum, wes Pak Kim, saya tidak mau hukum buatan manusia. Ayo dikepui wong akeh ya kan gitu. Karena memang kondisinya sekarang negeri kita ya negeri yang ya apa ya julukannya negeri Konoha ya. Nggak tahu Konoha itu dari mana. Ya. Ya, kemudian sesungguhnya negeri ini telah menjelma menjadi sebuah perusahaan raksasa ya di mana karakter sebagai negara pelayan itu tidak tidak mungkin terjadi. Makanya saya apa, memberikan penjelasan kepada teman-teman terkait dengan apa sih apa kita tuh yakin adanya perubahan kebaikan entah itu dari segi hukum atau pelayanan terhadap umat dengan bergantinya penguasa. Saya katakan ya tidak mungkin. Kenapa? Landasannya tadi bukan hanya sekedar hukum, tetapi negeri ini juga tidak akan berkah ketika hanya sekedar berganti wajah penguasa. Kenapa? Terkait dengan paradigma berpikirnya itulah ya. Demokrasi itu kan lahir dari pemahaman azas kapitalisme sekuler ya, memisahkan agama dengan kehidupan tadi. Ya. Sehingga ketika azasnya di situ, jangan kemudian berharap ada kebaikan terkait dengan penegakan hukum ataupun pelayanan terhadap umat. Oke lah, kalau kita melihat, oh ternyata penguasa ini memberikan uh, aturan yang dipandang masyarakat secara umum memberikan pelayanan yang baik, meriayah umat. Wah ini kan penguasa yang bagus. Nah, tidak bisa kita hanya melihat hanya sekedar sedikit contoh kebaikan-kebaikan di situ. Bukan kemudian kita tuh buat sama penguasa sama aturan suudon, enggak gitu ya. Ya justru kalau kita suudon kusnudon dengan penguasa yang mempunyai apa namanya pandangan dasar sekuler kapitalisme, ya berarti kita itu ada suudon dengan apa? Dengan siapa? Dengan pencipta kita, dengan Allah kan gitu. Nah, itu kan apa namanya yang harus kita sadari sehingga siapapun penguasa, siapapun yang apapun aturan yang diterapkan di negeri ini selama tidak bersandar kepada wahyu, tidak bersandar kepada pencipta manusia, pencipta alam ini, maka kita tidak akan pernah kemudian eh, apa namanya apa ya melihat ada keadilan di penerapan hukum itu susah sekali. Walaupun kadang-kadang kita merasa oh ya kita dampingi ternyata kita menang, ternyata ada keadilan. Bukan, itu hanya sekedar apa ya eh, apa kalau 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 hewan itu kan ada kamuflase ya. Kamuflase itu kan menipu ya, menipu seolah-olah ini benar-benar bagus. Ya meskipun kita nggak menafikan ada aparatur yang baik, aparatur yang jujur itu nggak menafikan memang ada. Tapi
dari sekian persen itu mereka akhirnya tidak akan pernah bisa selamanya untuk berdiri dalam keadilan, dalam kebaikan tuh nggak akan pernah bisa.